Kadang aku cuma pengen dihargai. Aku udah berusaha jadi yang terbaik, ngasih perhatian, nunjukin ketulusan. Tapi tetap aja, rasanya kayak nggak pernah cukup di mata orang lain. Sampai akhirnya aku sadar, nggak semua orang bakal ngeliat niat baik kita dengan cara yang sama. Jadi aku berhenti cari perhatian. Aku berhenti berusaha kelihatan hebat di depan siapapun. Aku cuma pengen tenang, pengen fokus sama diri sendiri, pengen bahagia tanpa harus ngebuktiin apa-apa. Dan lucunya, justru ketika aku nggak lagi sibuk nyenengin orang mulai ngelihat aku beda. Mereka mulai sadar siapa aku sebenarnya, mulai ngerasa kehilangan perhatian yang dulu sering aku kasih. Tapi kali ini, aku nggak butuh itu lagi. Aku cuma pengen dihargai tanpa harus berubah jadi orang lain. Aku cuma pengen tenang, hidup tanpa drama, tanpa pura-pura. Karena ternyata, ketika aku nggak banyak gaya, disitulah orang mulai benar-benar menghargai aku. Kalau kamu lagi ngerasa nggak dihargai, video ini buat kamu. Tenang aja, kamu nggak sendiri. Kadang diam dan jadi diri sendiri itu cara paling elegan buat nunjukin kalau kamu udah cukup kuat tanpa perlu pengakuan siapapun. Saatnya berhenti cari perhatian. Biarkan sikap tenangmu yang bikin mereka sadar siapa yang sebenarnya berharga. Dan sekarang mari kita simak bersama-sama. Poin 1. Diam yang menggetarkan. Lucunya hidup ini ya. Kadang, semakin seseorang berusaha keras untuk terlihat, semakin kita merasa ilfeel. Orang yang terus bicara tentang dirinya sendiri, yang setiap hari upload pencapaian, yang sedikit-sedikit harus validasi, lama-lama bukan bikin orang respect, malah bikin jengah. Kita manusia punya radar alami untuk melihat mana orang yang tulus, mana orang yang haus pengakuan. Dan ironisnya, justru mereka yang tenang, yang tidak sibuk menjual diri, malah bikin kita penasaran. Kenapa dia bisa setenang itu? Kenapa dia tidak peduli dilihat atau tidak? Apa yang dia tahu tentang hidup yang belum kita tahu? Dan itulah kunci pertama yang diajarkan dalam stoikisme. Biarkan nilai dalam dirimu yang bicara, bukan mulutmu. Marcus Aurelius, seorang kaisar Roma yang memimpin lebih dari 60 juta manusia, punya jurnal pribadi yang tidak pernah ia niatkan untuk diterbitkan. Ia menulis untuk dirinya sendiri. Ia merenung tanpa berharap orang tahu. Dan sekarang, ratusan tahun setelah kematiannya, kita masih membaca pikirannya, masih mempelajari keheningannya. Apa yang bisa kita pelajari dari situ? Bahwa pengaruh paling kuat seringkali datang dari orang-orang yang tidak berusaha memengaruhi. Kalau kamu kuat dalam diam, jujur dalam tindakan, dan kokoh dalam prinsip, kamu akan dihormati tanpa harus bicara banyak. Tapi jika kamu harus terus menjelaskan bahwa kamu baik, kamu kuat, kamu berharga, maka ada sesuatu yang belum kamu yakini dalam dirimu sendiri. Karena orang yang benar-benar yakin tidak sibuk membuktikan. Itu sebabnya, dalam stoikisme, kamu diajarkan untuk membangun karakter, bukan citra. Citra bisa dipalsukan, citra bisa dibentuk dengan trik dan teknik. Tapi karakter hanya bisa dibangun lewat pilihan-pilihan sepi, lewat kejujuran yang kamu lakukan saat tidak ada yang melihat, lewat cara kamu merespons hinaan bukan tepuk tangan. Coba kamu bayangin, kamu masuk ruangan, ada dua orang. Yang satu bicara keras, penuh semangat, menceritakan betapa hebatnya hidupnya, dengan senyum lebar yang sedikit dipaksakan. Yang satu lagi duduk diam, tenang, kalem, tidak ikut arus, tidak memamerkan apapun, tapi kamu bisa rasakan, ada sesuatu dalam dirinya yang kuat. Mana yang bikin kamu penasaran? Mana yang diam-diam membuatmu bertanya-tanya? Apa yang dia tahu? Itulah efek dari ketenangan yang otentik, keheningan yang berdampak. Dalam dunia yang bising, diam adalah bentuk kekuatan yang langka. Maka saat kamu merasa minder karena kamu tidak sekeras mereka, tidak seheboh mereka, ingat satu hal, tenang bukan berarti kamu kalah. Justru bisa jadi, kamu sedang jauh lebih kuat dari mereka. Dan perlahan, orang-orang akan memperhatikan, bukan karena kamu berisik tapi karena kamu kokoh. Seperti batu karang di laut,
Tidak perlu bergerak banyak, tapi selalu terlihat. Jadi poin pertama ini bukan tentang jadi pendiam atau menarik diri, tapi tentang menguatkan ke dalam. Supaya kamu gak tergantung pada sorotan luar. Biar kamu tahu, kamu tidak perlu mencolok untuk bermakna, dan kamu tidak harus viral untuk punya dampak. Poin 2, ketika kamu diam, dunia mulai mendengarkan ada fase dalam hidup di mana kamu berhenti menjelaskan, berhenti membela diri, berhenti memohon dimengerti, bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu sadar, yang paham gak butuh penjelasan, dan yang gak paham gak akan ngerti meskipun kamu jelaskan berulang-ulang. Orang yang mulai diam, bukan berarti kehilangan suara. Justru kadang, itu pertanda bahwa ia sedang menyusun kekuatan. Dalam filsafat stoikisme ada prinsip mendalam yang sering tak terlihat, bahwa diam bisa menjadi perlawanan, diam bisa menjadi ketegasan, diam bisa menjadi pernyataan paling lantang, tanpa kamu harus berteriak. Coba pikir baik-baik. Ketika seseorang menyerangmu dengan kata-kata, lalu kamu balas dengan diam, kamu sebenarnya sedang menunjukkan bahwa kamu lebih besar dari provokasinya, bahwa kamu tidak akan turun ke levelnya. Karena orang yang bisa tenang dalam badai punya kedalaman yang tidak dimiliki mereka yang ribut dalam angin sepoi-sepoi. Itulah kekuatan dari orang yang tahu kapan bicara dan kapan diam. Kadang orang diam dianggap lemah, padahal justru karena mereka tahu, tidak semua hal perlu direspons, tidak semua serangan perlu dibalas, tidak semua omongan perlu ditanggapi. Kita sering kali kelelahan karena berusaha meluruskan semua, menjawab semua, mengklarifikasi semua. Sampai akhirnya kita sadar, energi kita terlalu berharga untuk dihamburkan pada orang yang tak berniat memahami. Jadi, kamu mulai memilah, mana yang layak kamu tanggapi, mana yang cukup kamu senyumin. Dan anehnya, saat kamu mulai begitu, orang-orang justru jadi memperhatikan. Bukan karena kamu berusaha jadi menarik, tapi karena kamu tidak memaksa. Kamu menarik karena kamu tidak memohon perhatian. Dalam budaya yang penuh kebisingan, mereka yang memilih diam terdengar paling nyaring. Kamu bisa lihat itu di kehidupan sehari-hari. Saat semua orang berdebat, kadang satu orang yang memilih diam malah bikin suasana berubah. Saat semua orang cari panggung, satu orang yang tetap pada jalurnya tanpa pamer malah bikin penasaran. Dan ketika dunia terlalu sibuk pamer pencapaian, kadang kamu cuma ingin duduk diam, ngopi dalam kesederhanaan, dan berkata dalam hati, maka biarkan dunia ribut. Biarkan orang lain pamer dan saling sikut. Kamu cukup jaga arah, jaga isi pikiranmu, jaga langkahmu tetap konsisten, dan dunia akan mulai memperhatikan saat kamu tidak lagi haus dilihat, karena cahaya sejati tidak pernah memaksa untuk disorot. Dia akan tetap bersinar, bahkan dalam gelap. Poin 3, yang tenang, itu nggak butuh validasi. Kita hidup di zaman di mana semua orang berlomba untuk diakui. Satu pencapaian kecil langsung diunggah, satu momen kebahagiaan langsung dipamerkan, satu langkah lebih maju langsung diumumkan ke dunia. Seolah kalau tidak dilihat, maka tidak berarti. Tapi filsafat hidup yang tenang, yang tertanam dalam stoikisme, mengajarkan satu hal yang sangat bertolak belakang. Nilai dirimu tidak tergantung pada seberapa banyak orang tahu apa yang kamu lakukan. Orang yang benar-benar tenang tidak butuh pengakuan untuk merasa berharga, tidak butuh tepuk tangan untuk melanjutkan perjuangannya, tidak butuh spotlight untuk merasa cukup, karena dia tahu yang penting bukan kelihatan berhasil tapi benar-benar bertumbuh. Ada ketenangan yang lahir dari dalam, ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan like, views, atau followers. Ketenangan yang datang dari proses panjang menghadapi diri sendiri, bukan dari perhatian orang lain. Dan ini yang banyak dilupakan orang. Mereka berjuang, bukan demi jadi lebih baik, tapi demi jadi kelihatan lebih baik. Mereka bekerja keras, bukan demi perubahan sejati, tapi demi bisa mengunggah cerita tentang perubahan itu. Padahal, apa gunanya kelihatan bahagia kalau setiap malam kamu merasa kosong? Apa gunanya kelihatan sukses kalau hidupmu penuh kegelisahan yang kamu tutupi? Orang yang gak butuh validasi itu orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri.
Dia tidak lagi menyesuaikan langkah demi menyenangkan orang. Dia tidak lagi mengubah arah hanya demi terlihat hebat. Dia bisa berkata dalam hati, "Gua nggak perlu kalian lihat, yang penting gua tahu gua melangkah. Gua nggak butuh semua orang percaya, yang penting gua nggak mengkhianati diri gua sendiri." Kedalaman seperti ini tidak bisa dicapai dengan motivasi instan, tidak bisa diraih dengan afirmasi kosong, tapi dengan kejujuran, dengan perjalanan panjang mengenali luka, ego dan harapan kosong. Mereka yang gak butuh validasi biasanya pernah merasa hancur karena kehausan validasi itu sendiri. Pernah hidup demi pujian, pernah menyesuaikan diri secara berlebihan, pernah berusaha menjadi versi ideal yang diinginkan banyak orang, sampai akhirnya lelah dan sadar itu semua tidak pernah benar-benar memuaskan. Akhirnya mereka balik arah, memilih jalur yang lebih sepi, lebih diam, lebih sunyi, tapi lebih jujur. Dan justru di titik itulah, mereka menemukan bahwa dihargai bukan soal memaksa diperhatikan, tapi soal memancarkan nilai lewat konsistensi dan ketulusan, tanpa banyak bicara, tanpa banyak sorotan, tapi hadirnya berdampak, langkahnya terasa, sikapnya membuat orang berpikir ulang. Itu yang disebut karisma in silence, pesona dalam ketenangan, kekuatan yang tidak berisik, tapi nyata. Kalau kamu bisa tenang tanpa dipuji, kuat tanpa disorot, teguh tanpa sorakan, maka kamu sudah punya sesuatu yang sangat langka di dunia hari ini. Harga diri yang tidak tergantung pada opini publik, dan itu lebih berharga dari popularitas yang cepat naik, tapi juga cepat tenggelam. Poin 4, diam, tapi tahu arah. Ada orang yang banyak bicara, tapi kosong. Ada juga yang diam, tapi dalam. Dan kadang, justru yang paling diam itulah yang paling paham arah hidupnya. Dalam stoikisme, diam bukan tanda kelemahan. Diam bisa jadi bentuk kekuatan. Diam bisa jadi bukti bahwa kita tak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Orang yang diam tapi tahu arah, dia tidak terseret arus tren. Dia tidak gampang tergoda mengikuti hidup orang lain. Dia tidak sibuk membandingkan pencapaiannya. Karena dia tahu, hidup bukan perlombaan cepat-cepat terlihat hebat. Hidup itu maraton, yang menang bukan yang paling duluan, tapi yang paling konsisten menjaga arah. Dalam dunia yang bising yang terus memaksa kita untuk update, tampil, dan menjelaskan diri, diam adalah bentuk perlawanan, bentuk kontrol diri, bentuk kejelasan batin. Karena kalau kita tahu arah, nggak perlu teriak-teriak minta dilihat. Bayangin orang naik gunung. Yang paling banyak ngoceh biasanya yang paling kelelahan. Tapi yang jalan pelan, napas teratur, fokus ke langkahnya, itu yang biasanya sampai ke puncak. Hidup juga gitu. Yang terlalu banyak bicara, seringkali sedang menutupi ketidakpastian dalam dirinya. Sementara yang diam, sedang sibuk memastikan bahwa tiap langkahnya selaras dengan tujuannya. Stoikisme ngajarin kita buat mengenal tujuan dengan jujur. Bukan cuma ikut-ikutan, bukan cuma meniru gaya hidup orang lain, tapi benar-benar tahu, gua hidup untuk apa? Apa yang penting buat gua? Apa yang bisa gue korbankan, dan apa yang tidak bisa gue lepas? Dan setelah tahu jawabannya, kita nggak akan terlalu peduli kalau orang lain nggak ngerti arah kita. Kita nggak akan terlalu reaktif kalau ada yang meremehkan. Karena kita nggak hidup untuk mereka. Kita hidup untuk sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang nggak kelihatan dari luar, tapi sangat jelas bagi kita. Orang yang tahu arah, dia nggak terburu-buru. Dia nggak silau sama pujian singkat. Dia nggak hancur karena kritik tajam. Dia jalan dengan tenang karena dia sadar, setiap langkah kecil yang benar lebih baik dari lompatan besar yang salah arah. Dan yang paling penting, dia nggak ngebuang energi buat cari perhatian. Karena semua energinya dipakai untuk memperkuat langkah, memperbaiki sikap, menjaga arah. Itulah kenapa banyak orang besar lahir dari kesunyian, tapi dari proses panjang yang tidak dilihat siapa-siapa. Stoikisme ngajarin kita buat nggak panik saat kita belum terlihat, nggak minder saat langkah kita belum dipuji,
Karena kita tahu, dunia boleh nggak sadar, tapi kita tetap akan terus berjalan. Kita nggak hidup untuk validasi, tapi untuk pertumbuhan sejati. Dan ketika kamu diam, tapi terus melangkah ke arah yang benar, tanpa disadari, orang akan mulai memperhatikan. Bukan karena kamu minta, tapi karena kamu pantas. Poin 5. Dihina nggak perlu balas, cukup buktikan lewat hidupmu. Ada kalanya, kita dihina bukan karena kita salah, tapi karena orang lain tidak mampu menerima kita. Ada kalanya, kita direndahkan bukan karena kita tidak berharga, tapi karena orang lain sedang merasa kecil di dalam dirinya sendiri, dan butuh menjatuhkan orang lain agar terlihat tinggi. Dan saat itu terjadi, kita punya dua pilihan, bereaksi dengan emosi, atau merespons dengan elegansi. Stoikisme mengajarkan pilihan yang kedua. Kalau kamu dibentak, dihina, direndahkan, dan kamu langsung membalas dengan kemarahan, itu artinya kamu baru saja memberikan kendali hidupmu ke tangan orang lain. Kamu memberi izin atas suasana hatimu. Kamu memperlihatkan betapa rapuhnya kendalimu terhadap dirimu sendiri. Tapi jika kamu bisa diam, tersenyum kecil, dan lanjut melangkah tanpa terganggu, itulah kekuatan sejati. Itulah kekuatan yang tidak bisa dihancurkan oleh omongan siapapun. Sokrates pernah dihina habis-habisan di depan umum, dan dia tidak berkata apa-apa. Orang-orang bertanya kenapa dia diam. Dia menjawab dengan tenang, "Kalau seekor keledai menendangmu, apakah kamu akan menendangnya balik?" Dia tahu, membalas hinaan dengan hinaan itu cuma memperpanjang siklus kebodohan. Lebih baik, biarkan hidup kita sendiri yang membuktikan. Biarkan langkah kita, kerja keras kita, perubahan kita, menjadi jawaban paling tajam atas semua hinaan yang pernah dilemparkan. Karena satu fakta yang tak bisa dibantah, hidup yang berkembang adalah balasan terbaik. Bayangkan seseorang merendahkanmu, mengatakan kamu gak akan bisa sukses, kamu gak akan jadi siapa-siapa, kamu lemah, kamu tidak layak dihargai. Lalu setahun 2 tahun kemudian, mereka melihatmu berdiri tegap, tenang, berkelas, dan hidupmu berubah. Tanpa kamu berkata satu patah kata pun, mereka akan diam sendiri. Karena mereka sadar, kata-kata mereka tidak menghalangi apapun, kecuali mempermalukan diri mereka sendiri. Stoikisme bukan soal membalas, tapi soal tetap berdiri tenang, meski dilempari batu, tetap berjalan lurus, meski diteriaki dari pinggir jalan, karena kamu tidak hidup untuk menyenangkan semua orang. Kamu hidup untuk berkembang, untuk bertumbuh, dan untuk menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Itu cukup. Kamu gak perlu membuktikan apa-apa ke orang yang sengaja gak mau melihat. Gak perlu menjelaskan ke mereka yang memang sudah memutuskan untuk tidak mengerti. Cukup buktikan lewat kualitas hidupmu, lewat cara kamu menyikapi masalah, lewat ketenangan yang gak bisa mereka ganggu, lewat senyum yang tidak mereka pahami, dan lewat perubahan yang membuat mereka harus menunduk malu. Dan kalaupun gak ada satupun dari mereka yang minta maaf, gak apa-apa, karena kamu gak butuh permintaan maaf untuk tetap jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu cukup tahu, kamu menang, bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu tumbuh, tanpa harus jadi seperti mereka. Itu kemenangan yang sesungguhnya. Biar mereka sibuk bicara, kamu sibuk. Jadi lebih baik di dunia yang keras ini. Kamu gak harus teriak buat didengar. Kamu gak harus tampil buat diakui. Kamu cukup hidup dengan penuh kendali, penuh kejelasan, dan gak bergantung pada sorotan. Karena orang yang paling kuat bukan yang paling keras, tapi yang paling tenang, yang paling tahan, yang paling sabar dalam menjalani proses tanpa banyak bicara. Stoikisme bukan tentang jadi kaku, tapi tentang jadi dalam, tentang jadi kuat tanpa harus terlihat kuat, tentang berjalan pelan, tapi gak pernah kehilangan arah. Jadi biarkan orang lain sibuk menilai, biarkan mereka ramai membandingkan. Kamu cukup melangkah dan terus bertumbuh tanpa kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Dan pada akhirnya, hidup akan bicara. Kualitasmu akan bersinar tanpa harus kamu sorot sendiri. Kamu sekarang hidup
untuk hidup, bukan untuk pamer. Kalau video ini menenangkan dan membantu kamu menata arah hidup, selalu support channel ini agar kalian tidak ketinggal video berikutnya. Dan jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu bisa bermanfaat buat mereka. Terima kasih.